Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya dihadirkan Allah di tempat yang mulia, di Masjid Baitul Falah, dalam rangka untuk rangkaian Tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan yang diformalkan. Kita memformalkan diri untuk menyambut Ramadan. Tiada lain, pemformalan acara ini itu membawa dampak yang sangat baik. Karena manusia itu butuh sistem, dan manusia juga butuh komunitas. Kalau hanya di atas kertas himbauan-himbauan mungkin bisa, di atas kertas pembahasan tentang persiapan Ramadan misalnya ditulis mungkin bisa. Tapi melihat kelemahan literasi kita, membaca itu kayaknya sangat berat. Dari sekian yang ada, yang sudah membaca sampai tamat itu siapa? Yang di-share? Angkat tangan. Enggak ada. Kan sudah ada ya. Dan kita mengalami yang namanya miskin literasi. Ya, miskin literasi ini sangat memprihatinkan, terutama generasi Gen Z. Gen Z apa strawberry? Bedanya apa antara Z sama strawberry itu? Panjenengan nggak bisa ngelihat apa-apa ya, lihat saya tok. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Ramadan ini sangat spesial bagi seorang mukmin, karena di antara ibadah yang intensif yang dilakukan melibatkan seluruh kaum muslimin, yang dikumpulkan di masjid, itu adalah ibadah Ramadan. Kalau sholat atas dasar kesadaran yang mau jamaah-jamaah, tapi Allah bikin sebuah sistem Ramadan ini menjadi bulan yang masjid dihadiri baik orang-orang mukmin yang rajin dan orang-orang mukmin yang kurang rajin, serta orang-orang mukmin yang tidak rajin. Betul-betul Allah itu menyediakan waktu yang sangat istimewa. Walaupun dengan berbagai macam model ketika mereka sholat di masjid. Ada yang sholat tidak hanya sholat wajib ya, sholat tarawih yang sampai mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan ada.
Dan di Indonesia yang mayoritas muslim harusnya ada yang model masjid kayak gitu, dan ternyata sulit ditemukan. Kecuali kita mendengar dari pondok apa itu yang di daerah apa, yang teman kita jamaah tabligh itu loh, Temboro ya. Tapi daerah Surabaya ada gak? Belum ada ya. Masjid Ar-Rahmah sampai tamat 30 juz gak? Dalam 1 bulan tamat gak? Kecuali sholat malamnya mungkin 1 juz ya. Tapi kalau tarawehnya, kalau di Sudan itu tinggal milih mau di masjid ini, mau di, itu 1 juz. Ya apa PR kita yang punya masjid siapa di sini? Nah, maksudnya yang punya masjid itu yang jadi ketua takmir gitu. Nah, itu perlu diadakan itu, menyediakan fasilitas tarawih loh, bukan sholat malamnya loh ya. Tarawihnya. Oh, aku kepengen ke masjid misalnya Ittihad. Ittihad kan ketua takmirnya teman-teman kita ya. Ya apa? 1 juz berani gak? Nah, ya apa? Ini perlu, ini untuk supaya dari tahun ke tahun itu saya pernah mengusulkan ini di beberapa masjid dan mereka memang waduh Ustaz, jamaahnya nanti hilang semua gitu. Tapi memang perlu memberikan fasilitas. Al-Falah tarawihnya ya. Tarawihnya ya, saya maksud bukan sholat malamnya. Kalau sholat malamnya ya orang-orang yang khusus ya. Ini PR kita sebenarnya ya. Dulu ada rencana IKD bikin masjid tapi belum terlaksana. Ya, ya sudah merencanakan itu tapi belum bisa terlaksana. Jadi harus ada memang peningkatan gitu, peningkatan kualitas ketika di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu tadi ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di Ramadan 1445 ini monggo masing-masing kita itu secara umum ya, secara umum ada temanya ya. Tetapi bikin tema per keluarga saja. Apa tema Ramadan kali ini? Kalau saya kasih judul lebih umum, temanya adalah tancap gas raih pahala bersama keluarga menuju surga. Jadi keluarga ya, keluarga itu kan ring satu kita, yang dikepalai oleh kita sendiri. Kalau kita kepala keluarga, kita bisa ngatur itu ya keluarga kita gitu. Jadi apa kira-kira tema Ramadan 1445 Hijriah? Itikaf misalnya, atau khatam Al-Qur'annya ditambah misalnya, atau yang jarang khatam saya harus khatam bersama keluarga misalnya, atau boleh jadi membidik saya harus ngasih berbuka puasa selama 1 bulan penuh di masjid ini atau di komunitas ini, monggo. Ummahatul ibadat, ibadah-ibadah induk itu kan tersedia di bulan Ramadan. Puasanya itu sholatnya induk, puasanya induk, sedekah itu juga bisa menjadi induk.
Tergantung apakah kita sedekah wajib atau sedekah sunnah. Nah, itu perlu kita jadikan tema secara spesifik. Karena kalau tidak ada semangat bersama, itu akan berat sekali kita. Ada distingsi, kelebihan, kekhasan, keunikan Ramadan kali ini dengan yang lain. Oke. Salah satunya adalah kebiasaan mudik, ya, kebiasaan mudik di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau mudiknya siang saja nggak masalah, tapi ada yang mudiknya itu malam. Ini kan sebenarnya membuat dia tidak fokus untuk mengejar Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan begini, Ustadz, saya itu mudiknya di malam genap. Katanya kan Lailatul Qadar di malam ganjil, begitu ya. Ada pendapat-pendapat para ulama bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya kemungkinan keluar di malam ganjil, akan tetapi di malam genap juga. Cara menghitungnya itu dari belakang, ya, bukan dari 21, dari belakang hitungnya. Makanya jangan mengambil resiko pas jenengan misalnya desak-desakan pulang kampung mudik, ternyata Lailatul Qadar turun di situ. Malaikat yang jumlahnya diriwayatkan di dalam hadis sahih itu turun ke bumi melebihi jumlah kerikil. Sampean kan tahu kerikil itu berapa banyak di dunia. Tapi malaikat yang turun itu lebih banyak dari jumlah kerikil. Berarti berapa banyak itu malaikat yang turun? Sehingga angin menjadi sepoi-sepoi. Kemudian salah satu tandanya itu adalah hati ketika beribadah, walaupun imamnya panjang kok enggak berat. Itu efek dari malaikat datang itu. Ya kan, jumlahnya itu lebih banyak dari jumlah kerikil. Aktsar min adadir rimal. Banyak. Jadi enak ibadah di situ. Apakah harus kondisinya cuaca terang? Tidak harus, karena Rasulullah pernah malam Lailatul Qadar turunnya Rasulullah ketika sujud itu jidatnya basah karena ada hujan atau ada gerimis. Tapi secara umum ruhyah kita itu terbantu dengan datangnya malaikat. Kalau malaikat datang itu setan mau kemana? Terus lari aja kan. Makanya sebenarnya kita ini kalau bisa sholat malam 1 juz gitu, itu luar biasa. Setiap malam tarawehnya. Dan nanti setelah tarawehnya selesai, jamaah itu dikasih makan enak. Iya. Apa nyembelih kambing, apa pokoknya makan nasi apa yang jenengan kira-kira enak sih, kebuli deh. Dan nasi biryani. Terus pokoknya setelah sholat diumumkan, jamaah sekalian, kita nyembelih 2 kambing setiap malam itu. Wah, mantap ya. Kambing itu berapa sih? 3 juta ya. Gak mahal, 3 juta kali 30 90 juta. Gak mahal kan? Wong saya lihat ibu-ibu itu bergerak nyari donasi untuk Ramadan itu dapatnya 200 juta gitu.
Itu. Jadi ini usulan saya ya. Mungkin siapa yang kira-kira bisa menghandle ini ya. Ada satu masjid dari kita yang, dari teman-teman kita itu yang menyelenggarakan itu. Jadi sekalian rahimakumullah. Nah, mari kita coba untuk mempersiapkan Ramadan itu seperti apa. Yang pertama, persiapan kita itu adalah jaga kebugaran tubuh. Karena ibadah yang dilakukan itu sangat melelahkan. Puasa, pas puasa tilawah, kalau Imam Syafi'i memberi contoh itu kan dalam 1 bulan 60 kali khatam, itu kan perlu energi dan kesehatan. Baru baca 1 halaman menggeruk, waduh, iya apa ini? Rasulullah itu gulat sama rukana. Ya, dalam riwayat itu rukana ini kuat ya dan terkenal. Ya mungkin nggak tahu kalau mungkin setingkat ini Mike Tyson apa ya. Tapi musyrik. Pada saat ditawari, Rasulullah itu kan ngelihat orang itu tahu, ini kayaknya nih prospektif ini potensi masuk Islamnya besar. Jadi Rasul, ya Rukana, ala tattaqillaha wa tattabi'u ma ad'uka ilaihi. Wahai Rukana, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah, masuk Islam masih, dan kamu mengikuti apa yang aku ajakkan kepadamu? Kata Rukana, jawabnya sih santai. Lau annani a'lamu annama fika haqqun lattaba'tuk. Seandainya aku tahu kalau kamu itu benar, pasti aku mengikuti. Tapi aku menganggap bahwa kamu itu salah gitu. Ngapain ikut kamu? Rukana itu bilang begini. Apa Rasulullah bilang begini, kita gulat tak? Nek kamu kalah, saya mau mengikuti kamu. Akhirnya gulat, ya, gulat sama Rukana. Rasulullah SAW berhasil 1 kali bantingan, Rukana langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Rukana belum ada keinginan masuk Islam. Terus mukjizat Rasulullah yang ditunjukkan lagi apa? Kalau saya panggil pohon itu maju ke depan, kemudian saya suruh lagi balik ke tempatnya, apakah kamu beriman? Coba aja, kata Rukana. Rasulullah itu merintahkan, woi pohon, jalan, pindah tempat. Pindah di depan Rukana itu. Balik lagi, balik itu pohon. Rukana bukannya beriman, tapi bilang, oh sihirmu itu luar biasa Muhammad. Dan dia ketika gelut itu kan disaksikan orang-orang. Untuk menutupi kekurangannya dan kekalahannya, maka Rukana mengatakan, ya kaum, wahai orang-orang, sahiru bisahibikum, lawanlah sihir orang ini gitu. Muhammad ini lawan sihirnya. Sungguh dia itu permainan sihirnya luar biasa. Pada saat itu Rukana ya pulang aja, nggak beriman. Tapi di dalam riwayat ketika di Fathu Makkah, Rukana itu masuk Islam. Tidak hanya bapaknya,
anaknya, kalau bapaknya itu kuat, anaknya itu kemungkinan juga kuat gitu ya, karena didikan bapaknya kan. Yang namanya Yazid bin Rukanah nantang juga, dan Yazid ini juga masuk Islam. Yazid itu membawa 300 kambing. Dia bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ayo kita gulat. Terus Nabi Muhammad bilang gini, nek aku iso ngalahno sampean, aku dikasih apa gitu. Kata Yazid, tak kasih 100 kambing. Saya bawa 300 kambing, tak kasih 100 kambing. 100 kambing loh Pak. Kalau 100 kambing di sini banyak lagi. Kita terbiasa ternak itu hanya kurang telaten ya. Mbok sebelum tidur itu katanya kan ada pembersihan total di malam hari kalau tidur. Ada kunyit, ada lengkuas, ada apa lagi itu? Kayak rumput itu apa sih ini? Nah itu kalau bisa itu dibikin suaminya, Mas, minum Mas. Gitu loh. Biar suami itu seger. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, fisik kita siapkan secara lebih spesifik ya, karena ini Ramadan. Kita tidak mau ada yang mendengar sakit di saat Ramadan ini ya. Ya. Kita tidak mau ada yang kedengeran sakit. Sakit apa? Misalnya diabetesnya kambuh, jangan ada ya. Dimulai dari sekarang. Nah, itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar karena kita mempersiapkan khusus Ramadan. Yang kedua adalah menyiapkan tidak hanya fisik tapi menyiapkan ruhiyah kita. Pertama yang harus muncul adalah kebahagiaan, karena kita mau kedatangan Ramadan. Bahagia itu wajib untuk seorang mukmin. Walaupun nanti budgetnya nambah, ya kan? Padahal puasa ya, nggak makan nih kok budgetnya bisa nambah, kenapa ya? Makanya kan cuma 2 kali. Itu pun di masjid-masjid kan sudah ada ya. Kira-kira yang bikin nambah itu apa ya? Beli apa kira-kira? Hah? Kira-kira ibu-ibu ini 1 bulan habis berapa kira-kira? Sehingga nanti disiapkan sama bapak-bapaknya. 10 juta cukup? 1 bulan? Wah banyak sekali Ustaz. Biasanya dikasih suami 3 juta untuk 1 bulan. Waduh. Ya. Bahagiakan diri kita, bahagiakan keluarga kita dengan datangnya Ramadan. Allah memberi status di dalam surat Al-Hajj ayat 32 bagi orang-orang yang antusias, semangat menyambut syiar-syiar musim-musim ibadah itu dengan julukan taqwal qulub. Orang yang dia dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang dia itu bersemangat, antusias menyambut musim-musim ibadah, maka dia mempunyai ketakwaan hati. Antusias, semangat. Ibu mempersiapkan bagaimana supaya anak-anak suaminya itu betul-betul bisa menjalankan ibadah dengan baik. Jangan malah banyak tidur. Ya, habis subuh tidur, sebelum zuhur jam 10-an tidur, habis zuhur tidur lagi, terus
Gimana kita bisa meningkat kualitasnya kalau perbanyak tidur? Justru ketika kita berpuasa harusnya etos kerjanya semakin kuat dan semakin rajin gitu. Dan Rasulullah itu memberikan ruang tidur di siang hari itu qailulah. Bisa dilakukan sebelum duhur, bisa dilakukan sesudah duhur. Qailulah ya paling lama ya setengah jaman gitulah. Jangan qailulah 3 jam. Kelamaan. Ya. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biasakan di sahabat itu memerintahkan kepada mereka qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidurlah siang karena setan itu tidak tidur siang. Ketika habis sholat duhur sambil duduk zikir, tidur sebentar, setelah tidur sebentar kemudian sholat sunnah, itu bagus sekali 15 menit gitu. Nah, itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ketika kita puasa, ya kita coba untuk kalau badannya fit, makanya nanti pas sahur itu kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah dengan tamar korma. Belilah korma yang enak, baik untuk dirimu atau untuk orang lain. Nyumbang masjid itu jangan korma yang kita sendiri nggak mau makan. Kan ada jenis korma itu yang enak gitu ya. Misalnya yang harganya mahal, memang satu pak begini harganya bisa 60 atau sekarang bisa naik ya. Kalau bisa kita itu kalau ngasih orang lain juga korma yang bagus. Karena banyak korma yang keleleran ketika dibagikan di masjid. Gara-gara pertama dia belum biasa makan korma, yang kedua jenis kormanya memang jenis korma yang sebenarnya orang Arab juga tidak terlalu suka makan korma itu. Sekarang ada jenis korma dari Palestina itu yang gede itu, apa itu namanya? Itu ada jenisnya itu. Itu enak itu, tapi mahal ya, mahal. Itu yang kedua. Ini jam berapa ya? Jam 8. Kemudian yang ketiga, kita berdoa. Berdoa supaya panjang umur. Insya Allah yang di sini itu masih muda-muda, ya kan? Sudah ada yang umurnya 50 tahun? Sudah. Banyak. Banyak ya? 50 ya. Biasanya ditandai dengan rambut putih ya. Saya itu umur 40 tahun lebih dikit tapi itu sudah keluar ubannya di jenggotnya. Kalau di rambutnya sih insya Allah masih hitam semua gitu. Salah satu doa yang kita baca yang bagus itu adalah doa panjang, tapi jenengan biasanya mendengar dari khatib-khatib. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Yang potongan dua ini. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku, panjang umurku sebagai tambahan amal kebaikan. Wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian itu sebagai istirahat saya dari kemaksiatan. Supaya kita ini jangan sampai terlalu panjang umur. Yang disebut Rasulullah itu ardalul umur. Ardalul umur itu masa tua yang tidak produktif dalam ibadah
dan cenderung merepotkan orang lain. Ya, pikun. Wah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang pikun. Ya. Kedua, sakit-sakitan yang bikin orang lain itu susah. Makanya jangan kalau minta umur panjang itu jangan sampai hanya ya Allah gini, biasanya ya Allah jadikanlah umur saya itu umur panjang supaya saya bisa mendampingi anak saya untuk selesai studinya misalnya. Nggak usah begitu. Nggak usah. Kenapa harus mendampingi? Rasulullah juga dari kecil nggak ada yang dampingi jadi nabi gitu. Ya kan? Dari kecil nggak ada yang dampingi jadi nabi. Biarlah Allah nanti yang langsung merawat kita, ya, mentarbiyah kita. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah kan begitu. Saya itu langsung yang mentarbiyah, yang mendidik itu adalah Allah, dan Allah memperbagus didikannya kepada saya. Gitu. Tapi mintalah kepada Allah umur yang berkah. Ya Allah, jika memang umur saya masih produktif dalam ibadah, panjangkan umur saya. Tapi kalau sudah tidak produktif, terserah ya Allah. Ya itu kan takdir ya. Kadang diuji masih muda sudah kena penyakit yang itu ya ditakuti kan stroke ya. Ya stroke gitu ya. Tapi ya kadang ya takdir ya, sehingga kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Kita berdoa ya Allah supaya umur saya itu umur yang baik dan berkah. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung dari umur yang paling hina. Umur yang paling hina, yaitu umur yang kita sudah tidak produktif dalam ibadah. Yang kedua, membikin fitnah bagi orang lain. Ya kalau merawat 1 tahun 2 tahun mungkin anak itu ya masih. Tapi kalau sampai lama gitu, kan kita sendiri merasa bersalah. Wong anak itu ya kadang ada capeknya, ucapannya kadang ada keceplosan yang bikin sakit hati gitu. Umur yang berkah, dan bagi kita jamaah sekalian rahimakumullah yang masih sehat ini ya. Sehat itu aslinya dari diri kita sendiri. Sakit itu seringnya dari diri kita sendiri. Allah kan ngasih masalah kita kan banyak, ya kan? Kalau kita mikirkan diri kita ke dalam itu banyak, tapi kalau melihat orang lain kok kayaknya nggak ada masalah, ya kan? Ini Ustadz ini kok kemana-mana kayaknya nggak ada masalah gitu. Terus tak giniin, sampean mau tak ceritain masalah saya? Sampean dihadapi sendiri, masalah sendiri aja. Nanti kalau tak tambahin malah tambah stres sampean. Hadapi sendiri. Masing-masing kita punya masalah sendiri-sendiri. Yang membedakan adalah cara menghadapi masalah itu. Ada masalah yang kecil menjadi besar ya gara-gara kita salah mensikapi masalah itu. Allah itu tahu kok kita ini kadar keimanannya seberapa gitu. Jadi ujiannya juga disesuaikan dengan keimanan. Ada orang yang begini, Ustadz saya ini kan kelihatannya banyak maksiat, tapi kok saya loh enak enjoy saja, nggak ada ujian Allah yang berat. Dikirain ujian itu hanya yang pahit-pahit, yang manis juga ujian. Hasan Al-Basri ditanya oleh orang, aku ini tuh ibadahnya
sembarangan, nggak rajin, tapi kok masalahku nggak banyak. Kata Hasan Al-Basri, bukankah kamu malas membaca kitabullah, kitab Al-Quran? Iya. Bukankah kamu sering ketiduran, tidak sholat malam? Iya. Bukankah kamu kadang tidak terlalu perhatian terhadap pendidikan anak-anakmu? Iya. Pokoknya disebutkan amal-amal yang musibah di atas musibah adalah ketika Allah menguji kamu jauh dari Dia. Itu sebenarnya karena itu nggak kelihatan. Suka ketiduran, nggak sholat malam itu musibah. Tapi kita tidak anggap itu musibah gitu. Nah itu yang sering kita maknai, yang namanya musibah itu yang pahit-pahit gitu. Ya. Dan ketika manusia terlena dengan ujian yang manis-manis, dia dalam kemaksiatan tapi kok asik-asik saja hidupnya, bahkan promosi jabatan, kemudian rezekinya naik gitu, padahal dia banyak maksiat. Maka dengar kata Rasulullah SAW, innallaha la yumlid zalim, sungguh Allah itu membiarkan orang yang zalim. Ayo rasakno, zalim aja terus, zalim, gak apa-apa, zalim kamu. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, tapi ketika Allah sudah mengambil tindakan, Allah tidak akan pernah melepaskan. Jadi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang maksiat itu, orang-orang yang dia itu buruk perangainya, Allah membiarkan. Tapi kalau Allah sudah saat yang tepat menghukum dia, maka dia akan menangis sejadi-jadinya, akan menderita sejadi-jadinya. Makanya kalau ada orang mukmin dia, kemudian Allah hukum di dunia, sakit dia, komplikasi sakitnya, keluarganya nggak bahagia, anaknya dididik susah, melawan kalau dikasih tahu, dan dia tidak ridho dengan itu, dia semakin gagal. Maka ketika kita diuji dengan yang pahit kok seakan-akan itu berat, ketahuilah mungkin Allah itu ingin mensegerakan adab di dunia, dan itu lebih baik daripada nanti adab di akhirat. Sikapi dengan sabar. Ya Allah, saya tahu penyakit saya ini berat, membuat istri saya juga tiap hari harus merawat saya. Misalnya nih, ada seorang ibu-ibu itu cerita kepada saya, suami saya stroke, jalan susah, tangan kanannya juga agak bermasalah untuk digerakkan. Ustadz, saya berusaha sabar, tapi kadang suami saya itu kalau ngomong itu loh menyakitkan gitu. Sudah dirumati, sudah dia apa namanya, istri setia kan ya, dirawat, tapi ngomongnya itu masih lekit. Sabar Bu, mungkin ya ada dosa-dosa yang di dalam keluarga yang dulu pernah dilakukan. Cukup kita ini pasrah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, saya lagi ada musibah. Ya Allah, ya Allah, saya lagi ada kemelaratan. Ya Allah, ada kesusahan. Saya hanya mengadu kepadamu, kuatkan saya, ampuni dosa saya, naikkan derajat saya ya Allah. Begitu. Karena hidup ini itu penuh dengan ujian, tapi yang harus dijaga itu adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang mukmin. Gitu. Itu yang ketiga, berdoa supaya panjang umur. Ya, doa yang sering kita
baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu bagus. 5 menit lagi mungkin kita bisa diskusi ya, berkaitan dengan Ramadan ini. Di antara keistimewaan panjang umur dan umur kita bisa pakai untuk ibadah Ramadan sebagaimana yang diceritakan oleh Thalqah bin Ubaidillah. Thalqah bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang ketika perang Uhud itu membersamai Rasulullah. Rasulullah kan sampai terkena anak panah. Thalqah ini cerita bahwa dirinya bermimpi ketemu 2 orang yang itu sahabat Rasulullah juga, si A dan si B. Si A itu rajin ibadah, bahkan syahid fisabilillah. Si B ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi ketika Thalqah bin Ubaidillah ini bermimpi, kok posisi si B itu lebih tinggi daripada si A. Loh, kok posisinya lebih tinggi? Pada waktu bangun, Thalqah itu menceritakan, aku mimpi teman kita 2 si A si B itu. Anehnya itu kok yang si B kok lebih tinggi derajatnya daripada si A gitu. Orang-orang itu cuman mimpi Thalqah, yang bener ya yang lebih tinggi kan si A, masa si B. Sampai akhirnya pada cerita-cerita dan didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, min ayyi syai'in ta'jabun. Kalian itu padahal aku masih lagi sayang-sayangnya kan gitu ya. Aku ridho anak saya yang kan diantara kita ada yang diuji, anak dikuliahkan, setelah lulus kuliah ternyata diambil Allah, madek orang tua, ya Allah di saat saya mau panen, kan mau panen itu kan, sudah selesai kan kuliahnya, di saat mau panen, mau panen itu maksudnya sudah tuntas gitu. Biasanya kan S2 nyari sendiri kalau anak-anak itu. Kok tiba-tiba Allah memanggil, itu madek begitu, waduh. Katakan, ya Allah aku ridho dengan takdir. Itu puncak dari kesabaran. Dan itu rukun iman yang terakhir, yang ke-6, yaitu apa? Beriman dengan takdir itu. Cara mensikapinya beriman dengan takdir itu apa? Ya ridho itu. Jangan saya itu ketemu seorang ibu-ibu, anaknya yang paling berbakti, yang nyumbang tiap bulan, dipanggil Allah, umurnya masih muda, sedangkan anak-anak yang kurang kontribusi, ya kan? Sukanya merepotkan, ibadahnya juga kurang rajin, masih hidup. Akhirnya apa ibu ini? Setiap pengajian ketemu saya itu nyeritakan kebaikan anaknya itu. Ustaz, doakan saya, anak saya yang paling saya cintai meninggal Ustaz. Baik dia itu, ya Allah. Pokoknya ibunya ini nggak bisa melupakan anaknya itu. Saya hanya begini Bu, ridholah dengan takdir Allah. Doakan saja, insya Allah kita bertemu di surga nanti. Setiap ketemu cerita lagi, belum move on. Makanya seorang mukmin tidak boleh berduka ketika ditinggal orang yang dicintainya melebihi 3 hari, kecuali istri ketinggal mati. Maksudnya tampak dukanya itu kelihatan. Jangan lebih dari 3 hari kecuali istri yang tinggal mati suami karena ada masa berkabung, iddah. Berapa iddah kalau ditinggal suami? 4 bulan 10 hari. Itu harus tampak kesedihannya memang. Tapi kalau kita ditinggal mati orang tua, tinggal mati saudara, 3 hari sedih, tampak wajahnya lebam dan sebagainya. Tapi setelah itu
itu tetap bukan berarti menampakkan kebahagiaan, bukan. Cuma jangan ada tanda-tanda seorang mukmin itu nggak bisa move on. Makanya kalau bisa takziah itu jangan melebihi dari 3 hari. Dan kalau seandainya mau berkunjung, itu jangan bahas lagi. Maksudnya gini, datang ke rumah, kemudian apa? Nanya lagi, gimana sih bu anaknya? Akhirnya cerita sambil nangis-nangis lagi. Kalau kita ini takziah, itu jangan membangkitkan kesedihan. Apalagi sampai nanya, gimana sih kok bisa sampai tabrakan itu lu? Jadi cerita lagi, nangis lagi wong ibunya. Kok kamu ini takziah apa? Lu takziah itu yang bikin happy, ceria gitu. Dibawain makanan yang paling dia suka, diajak healing, ayo kita jalan-jalan kemana gitu. Enggak, ditanya gimana anaknya kok sampai terjadi. Loh, cerita lagi dia dari awal sampai akhir nangis-nangis. Sampai ini takziah apa kebalikannya gitu. Ya namanya takziah itu bikin bahagia loh. Iya. Makanya nanti acaranya jangan saya mau takziah, jangan begitu. Saya mau silaturahim gitu. Kata-katanya itu diubah. Apalagi kalau ditinggal mati suami, ya. Suaminya satu-satunya ya. Masa suami ada yang kedua, tambah sedih lagi. Makanya ajak healing, ayo kita jalan-jalan deh. Jangan ketemu di rumah, ayo ketemu di mana gitu, ya, dibahagiakan gitu. Jangan jauh-jauh karena dia masih masa iddah. Ya, jangan keluar kota lah. Di rumah temennya masak apa yang enak gitu, dibahagiakan. Itu jamaah sekalian. Yang keempat, saya baca cepat tadi, saya bilang 5 menit. Yang keempat, membaca doa melihat hilal. Ini yang belum terbiasa kita ini. Belum terbiasa. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Doa ini tuh dilafalkan. Apa? Doa melihat hilal. Kalau melihat di hari pertama kan susah, ya kan? Coba melihat di hari yang kedua, agak lama kan dia hilal. Di hari ketiga, kalau masih bentuknya hilal, sudah dibaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allah Maha Besar, ya Allah tampakkanlah hilal atas kami dengan bawa rasa aman dan iman. Wassalamati wal islam, dan keselamatan serta keislaman. Wa taufiqi, dan terjaga hidayah, petunjuk, lima tuhibbu wa tardo, kepada hal yang kau sukai dan kau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu ngomong ke hilal. Makanya ulama ada yang mensyaratkan kalau melihat hilal kita ngomong kepada benda mati itu nggak masalah, untuk kebaikan. Umar ngomong ke Hajar Aswad, Rasulullah ngajari ngomong ke hilal, gak masalah. Jenengan ngomong ke cermin, gak masalah. Hei, ya di dalam cermin tuh rambutmu putih semua, tuh kerutan wajahmu sudah mulai kelihatan. Rajin ibadah, rajin tilawah. Ojo buka HP ya, dimarahin sendiri di dalam cermin. Buka HP ya, sampai tilawahmu gimana gitu. Nah itu ngomong pada diri sendiri. Abu Bakar yang ngomong pada diri sendiri. Ada riwayat Abu Bakar itu ngomong
sambil memegang lisannya. Wahai lisan, jaga dirimu ya, jangan asal ngomong aja. Karena semua anggota tubuh bertanggung jawab kalau kamu sampai salah ngomong. Sing diadab itu tidak hanya kamu, tapi seluruh tubuh ini. Umar juga pernah ngomong kepada diri sendiri di samping pada Hajar Aswad itu. Wahai Umar, ngomong pada diri sendiri. Mungkin kalau kita sekarang itu ya menghadap cermin ya. Kalau dulu wallahu taala alam. Wahai Umar, ittaqillah. Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Au la yu'adzibannakallah, atau kamu nanti disiksa oleh Allah. Yang dengar itu Anas bin Malik. Umar lagi ngomong dewe. Silakan ngomong. Kalau istri lagi kerja capek, ngomong aja ke cermin. Wahai dirimu, kamu capek ya ngurusi suami, kamu capek ya ngurusin anak, kamu capek ya bekerja di dalam rumah. Tenang, jihadmu adalah di rumah. Itu begitu Bu ya. Kadang ada kondisi yang sangat berat, sudah habis kerja rumah tangga, pulang-pulang suaminya rewel, anaknya ikut rewel, tidak ada tempat untuk curhat. Ya curhatnya itu ya kepada diri sendiri aja, kepada Allah saja. Ya Allah, aku diuji kondisi saya seperti ini ya Allah, tapi insya Allah aku kuat. Jenengan pernah dengar sampai ke video seorang perempuan yang kerja di mat-mat itu loh. Dia sambil mengatakan begini, ya Allah, ya Allah kuatkan aku ya Allah, aku capek ya Allah. Capek ngurusin suaminya. Suaminya nggak kerja minta duit, sedangkan dia gajinya nggak seberapa. Ya Allah aku capek. Akhirnya kemudian bunuh diri. Maka bapak-bapak jangan membuat tambah capek istri ya. Diingat, kalau di rumah istri lagi tidur itu jangan kemudian langsung dibangunkan. Bu, cuciannya itu belum selesai kok, ditinggal, aku mau tidur dulu. Enggak, biarin aja tidur. Ambil itu pekerjaan rumah ya. Apalagi istrinya itu wanita karir ya, tambah capek lagi itu ya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian yang terakhir adalah persiapan dengan semangat dan ilmu, banyak membaca, mendengarkan kajian-kajian, terutama fikih puasa dan cara untuk sukses menjalani ibadah puasa. Saya kira saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma khudhum akhda azizin muqtadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.